Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tafsiratan li ulil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, balagha risalata rabbi wa adda amanata wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halikun amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Baitul Amal rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah money politics menurut syariat Islam. Karena hari-hari ini di antara masalah besar di tengah-tengah bangsa Indonesia yang harus kita sikapi dengan baik sesuai dengan syariat Islam adalah masalah money politics. Money politics tidak hanya muncul belakangan ini, tapi bahkan jauh-jauh hari, yaitu bahasa lain dari suap, dari sogokan yang diberikan seringkali dalam konteks pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala negara, presiden, dan seterusnya. Faya ibadallah, money politics adalah dosa besar yang seringkali salah dipahami oleh banyak kalangan. Kita bahkan pernah mendengar ada seorang pejabat yang mengatakan, terima saja money politik itu, toh itu juga dari uang rakyat. Ada juga yang mengatakan, pejabat lain mengatakan, terima saja money politik itu kan rezeki, asalkan nanti miliknya gunakan hati nurani. Ada yang mengatakan ambil uangnya, tapi belum tentu pilih orangnya. Bahkan kita juga kalau membaca berita-berita di berbagai media juga yang disampaikan di media sosial dan seterusnya, ada orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi teladan, bahkan sering menyampaikan tentang tuntunan agama, tapi terang-terangan menjadi orang yang menjadi perantara money politics. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita baca hadis-hadis yang sahih dan hasan, money politics tidak sesederhana itu. Money politics bukan hal yang remeh dan kita bisa anggap biasa-biasa saja. Maka kalau kita baca misalnya dalam satu hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah dan sejumlah imam hadis yang lain, Rasulullah SAW dengan tegas bersabda, la'anallahu
kepada orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Fa'idha ibadallah, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mendefinisikan riswah yang mungkin dalam bahasa Indonesia makna sederhananya adalah suap, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah, laknat Allah itu pasti diberikan kepada orang yang memberi suap dan yang diberi suap. Maka para ulama mengatakan, misalnya Imam Al-Junjani dalam kitabnya At-Tahrifat, riswah itu apa? Suap itu apa? Beliau mengatakan mayu'ta bi'ibtali haqqi aw bi'ihqaqi batil. Sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan yang benar dan mewujudkan yang batil. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan bahwa riswah itu adalah mayu'ta liyahkuma lahu au yahdilahu ala mayun, yaitu bahwa apa saja yang diberikan agar dilakukan keputusan atau dilakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Maka kemudian pada tahun 2000, jauh 23 tahun sebelum ini, Majelis Ulama Indonesia Pusat telah dengan tegas mengatakan money politik hukumnya sama dengan korupsi, sama dengan suap jabatan, sama dengan suap tender, dan itu hukumnya adalah haram berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka kalau kita simak, kita telah hadis-hadis tadi, money politik yang jumlahnya kadang 50.000, 100.000, 200.000, kadang berupa sembako dan seterusnya, itu adalah dosa besar. Dan jangan digampangkan bahwa seolah-olah yang berdosa itu hanya orang-orang yang menyuap. Tapi Rasulullah SAW dengan tegas bersabda, "Ar-Rasyid wal Murtasyid," orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Setiap orang yang menerima money politik maka mendapat laknat Allah, mendapat laknat Rasulullah SAW. Sama dosanya dengan orang yang memberi suap. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam As-Syaukani, Rasulullah bersabda, "La'ana Rasulullah SAW ala rasi wal murtasi wal ra'is bainahum." Rasulullah itu melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap dan semua orang yang menjadi perantara suap, panitianya, agen-agennya, petugas-petugas, orang-orang yang diputus untuk menyampaikan money politik itu hukumnya sama. Bayar ibadah Allah. Maka kalau kita telah renungkan hadis-hadis itu, pantas kalau para ulama itu mengatakan bahwa money politik adalah dosa besar. Imam Ibnu Al-Adil, juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Imam An-Nawawi bahkan dengan tegas mengatakan money politik itu adalah bagian dari syukur, dari harta yang haram. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis hasan, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, "La yadkhulul jannah lahmu nabata min suhti." Tidak akan bisa masuk surga orang yang dalam tubuhnya ada daging, ada darah, ada tulang yang tumbuh dari suhti. Syukur itu menurut Imam Nawawi di antaranya adalah money politik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah.
Maka kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita baca hadis-hadis yang sahih dan hasan, kalau sampai money politik ini, sebagaimana yang diucapkan oleh pejabat tadi yang mengatakan itu juga adalah uang rakyat, terima saja. Atau pejabat lain yang mengatakan terima uangnya, tapi pilihlah sesuai dengan suara hati masing-masing. Atau ada orang yang katanya ustaz, tapi menjadi penyebar, menjadi agen, menjadi perantara money politik. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh para ulama, di antara ulama besar madhab Syafi'i adalah Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa al-riswah ra'su fasadil ummah, bahwa money politik, suap itu adalah akar dari rusaknya, dari hancurnya suatu bangsa. Maka kemudian kalau kita renungkan hadis sahih antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menggambarkan kepada para sahabat, kepada kita semua, bahwa nanti di hari kiamat akan ada di antara umat ada yang memikul upah, dan upahnya itu mengeluarkan suara paling nyaring, suara paling buruknya. Ada yang memikul sapi, ada yang memikul kambing, ada yang memikul barang yang begitu berat. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Ar-Rasi wal Murtasi laki Allah yawmal qiyamah wa huwa yahmiluha. Semua orang yang melakukan money politik dan yang menerima money politik dan yang menjadi perantara money politik, agen money politik, nanti di hari kiamat mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil memikul uang money politiknya itu, harta money politiknya itu. Maka kalau ada kelompok yang menerima money politik, kemudian money politik itu dijadikan dana untuk membangun, pasti di akhirat nanti dia akan menghadap Allah sambil memikul bangunan dari money politik itu. Kalau ada yang menerima money politik, kemudian diberikan kendaraan, maka pasti di hari kiamat dia akan menghadap Allah sambil memikul kendaraan itu dalam keadaan digas menderu-deru. Karena itu dia peroleh dari money politiknya. Saya ibadallah. Maka para ulama kemudian hadis menjelaskan, ketika Rasulullah menggambarkan tadi, kemudian Rasulullah berdiri dan beliau menadah ke atas sambil bersabda, Allahumma halqad balagh, Allahumma halqad balagh. Ya Allah, saksikanlah, bukankah telah benar-benar aku sampaikan kepada umatku. Jangan meremehkan suap, jangan main-main dengan money politik. Ini dosa besar, sangat berat pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Maka para ulama kemudian mengatakan bahwa nanti di hari kiamat ada sekian banyak umat Rasulullah SAW yang datang pada Rasulullah untuk memohon agar Rasulullah memintakan syafaat Allah untuknya. Maka nanti ketika di padang mahsyar, ketika di akhirat itu, Rasulullah akan menjawab kepada para pelaku suap, kepada para penerima suap, kepada para pelaku money politik, kepada para penerima money politik, kepada para perantara dan agen-agen money politik. Rasulullah akan mengatakan, akan menjawab, aku tidak bisa menjadi jalan syafaat untukmu. Ana qaballahu. Bukankah dulu aku sudah ingatkan, jangan meremehkan, jangan main-main dengan money politik.
jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketika Imam Abu Hamid Al-Ghazali kemudian mengatakan bahwa money politik adalah akar dari kehancuran umat, ulama yang lain dari Madhab Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan bahwa Inna Allah la yansura ad-daulah al-'am. Allah itu hanya akan menolong negara bangsa yang dibangun dengan keadilan. Wala yakhdula al-ummah al-fajirah ar-rasyid. Dan Allah itu tidak akan pernah menolong, tidak akan pernah menoleh, akan mencabut rahmat dari bangsa, dari negeri yang dibangun dengan kecurangan, dan diantaranya dengan money politik. Banyak ibadah Allah. Maka kalau sampai money politik ini dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, baik oleh orang yang punya kepentingan, naudzubillah min dzalik, kalau sampai juga dianggap biasa-biasa saja oleh mayoritas rakyat Indonesia, bahkan juga dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan keteladanan, maka itu akan menjadi sebab dari hancurnya, dari rapuhnya bangsa dan negeri ini. Kalau kita sayang pada bangsa dan negeri ini, semua calon pemimpin, semua calon pejabat, hentikan money politik, karena itu akan membuat Allah mencabut rahmatnya dari tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Wahai seluruh rakyat, wahai seluruh bangsa Indonesia, kalau kita masih ingin bangsa ini, negeri ini dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolak mentah-mentah money politik. Ayat ibadah Allah dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, naudzubillah min dzalik, kalau sampai money politik yang jumlahnya 50.000, 100.000, 200.000 atau 90 itu, kemudian kita nafkahkan kepada keluarga kita, dikonsumsi oleh istri kita, anak-anak tercinta kita, wallahi mereka tidak akan pernah masuk surga. Sampai semua daging, darah, tulang yang tumbuh dari money politik itu Allah bakar meleleh habis di neraka. Maka sangat boleh kalau sampai money politik itu diterima, dikonsumsi, dinikmati oleh keluarga kita semua. Ayah ibadah Allah, satu-satunya jalan untuk memperoleh bangsa ini keberkahan Allah, rahmat Allah, sebagaimana dicita-citakan oleh para founding fathers kita, para pendiri bangsa ini, bahwa dari awal kemerdekaannya bangsa ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ingin sampai hari kiamat dinikmati juga oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, dan seterusnya. Kalau kita masih ingin rahmat Allah itu terjaga untuk bangsa dan negeri ini, di hari-hari ini, PM utama kita adalah mari bersama-sama kita tolak dan kita perangi money politik. Kalau tidak bisa memilih, kalau masih bingung memilih siapa pemimpin yang terbaik, maka di antara rambu-rambu pentingnya, pilihlah pemimpin yang tidak melakukan money politik. Pilihlah pejabat, pilihlah calon legislatif yang paling mencintai bangsa dan negeri ini. Di antaranya dengan menjaga rahmat Allah untuk bangsa dan negeri ini dengan tidak melakukan money politik. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari usaha kita semua untuk masa depan bangsa dan negeri ini, untuk anak-anak dan cucu kita nanti agar selalu hidup di negeri yang gemah limpah wakinawi ini, selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آل عبدك ورسولك محمد كما صليت على عبدك ورسولك إبراهيم وعلى آل عبدك وخليلك إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.